Halo, perkenalkan saya Maria Lauda Andarti dengan NIM F1121201002 dari Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Tanjung Pura Pontianak. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi asesmen. Adapun materi asesmen yang akan saya bahas ini ada 6. Yang pertama ada asesmen dalam sistem pendidikan dan pembelajaran anak usia dini. Yang kedua ada hakikat asesmen perkembangan anak usia dini. Yang ketiga, karakteristik dan penggunaan asesmen formal perkembangan anak usia dini. Keempat, karakteristik dan penggunaan asesmen informal perkembangan anak usia dini. Yang kelima, karakteristik dan penggunaan asesmen alternatif perkembangan anak usia dini. Dan yang terakhir, laporan perkembangan dan laporan akhir perkembangan anak usia dini. Selamat menyaksikan. Baik, langsung saja kita masuk pada materi asesmen yang pertama. Yang pertama ini adalah tentang asesmen dalam sistem pendidikan dan pembelajaran anak usia dini. Nah, jadi asesmen dalam sistem pendidikan ini merupakan suatu proses pengumpulan informasi secara terus-menerus untuk mengukur kemampuan siswa dalam proses pembelajarannya. Tidak hanya mengukur kemajuan anak-anak sebagai bentuk evaluasi program, melainkan asesmen juga berguna untuk mengidentifikasi pengembangan staf dan perencanaan pembelajaran di masa depan. Asesmen secara sederhana dapat diartikan sebagai proses pengukuran dan non-pengukuran untuk memperoleh data karakteristik peserta didik dengan aturan tertentu. Adapun asesmen dalam pembelajaran anak usia dini merupakan sebuah proses dan upaya sistematis untuk menilai perkembangan kemampuan sejak anak usia dini. Nah, dari hasil asesmen akan bermanfaat untuk menilai bentuk pendampingan yang tepat untuk mengoptimalkan potensi anak, termasuk kebijakan pendidikan prasekolah, apakah sudah berjalan baik atau belum. Adapun yang menjadikan penilaian atau asesmen pada anak usia dini mencakup banyak hal, terutama meningkatkan kemampuan, kemajuan potensinya, maupun perkembangan dan pertumbuhan anak. Semua upaya dalam asesmen anak ini tidak dilakukan sembarangan, tapi mesti dijalankan dengan sistematis, terencana, objektif, akurat, tepat, dan benar. Selanjutnya kita masuk pada materi yang kedua, yaitu tentang hakikat asesmen perkembangan anak usia dini. Nah, pada materi hakikat ini terbagi menjadi ada 4 bagian. Yang pertama ada makna dan urgensi dari asesmen, sasaran asesmen, tujuan asesmen, dan prinsip dari asesmen. Nah, kita langsung saja pada makna dan urgensi dari asesmen. Jadi ada seorang ahli yang bernama Lerner mengemukakan bahwa asesmen sebagai suatu proses pengumpulan informasi tentang seorang anak yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan dan keputusan yang berhubungan dengan anak tersebut. Nah, konsep asesmen juga sering dihubungkan dengan analisis kebutuhan atau yang disebut dengan need assessment. Asesmen kebutuhan memberikan gambaran tentang perilaku aktual yang ditujukan anak dibandingkan dengan perilaku normatif pada rentang usianya. Nah, dalam konteks psikologi perkembangan dan perkembangan anak, setiap anak memiliki karakteristik dan tahapan perkembangan normatif yang relatif sama sesuai dengan usia kalendernya. Standar normatif perkembangan ini menjadi kerangka acuan dalam menyusun standar kompetensi perkembangan sesuai dengan usia kalender masing-masing anak.
Selanjutnya kembali pada hakikat, yaitu sasaran asesmen. Jadi sasaran asesmen yang berbasis perkembangan ditujukan pada isi perkembangan atau content of development pada berbagai aspek perkembangan. Nah, isi perkembangan biasanya digambarkan dalam bentuk karakteristik perilaku yang dapat diamati. Nah, sedangkan asesmen dengan sasaran program biasanya berkaitan dengan penguasaan anak usia dini pada berbagai pengetahuan, pengalaman, dan nilai sebagai program pembelajaran seperti matematika, sains, studi sosial, dan seni. Selanjutnya, tujuan asesmen yaitu yang pertama yaitu ada penyeleksian, menggambarkan berbagai jenis keterampilan yang terarah, penyusunan program pembelajaran yang tepat dan sesuai, membuat keputusan tentang penempatan atau mapping, memantau perkembangan anak. Nah, adapun prinsip dari asesmen itu sendiri yaitu pertama adalah mendidik, berkesinambungan, objektif, akuntabel, transparan, sistematis, menyeluruh, dan bermakna. Nah, selain prinsip yang disebutkan tadi, kita dapat mempertimbangkan beberapa prinsip lagi seperti advokasi atau pendampingan, kesesuaian pemrograman, ketergantungan pada alat dan metode, lalu ada equity atau keseimbangan, lalu komprehensif dan keahlian administratif, serta pragmatis. Baik, sekarang kita akan masuk pada materi yang ketiga, yaitu tentang karakteristik dan penggunaan asesmen formal perkembangan anak usia dini. Nah, adapun karakteristik dari asesmen formal sebagai berikut. Menurut American Psychological Association pada tahun 1974, manual tes harus menyatakan secara eksplisit tujuan dan aplikasi tes yang direkomendasikan dan harus menggambarkan dengan jelas alasan psikologis, pendidikan, dan alasan lain yang mendasari tes dan sifat karakteristik yang ingin diukur. Yang kedua, harus ada prosedur yang ditetapkan untuk mengelola dan menilai tes. Yang ketiga, harus ada deskripsi tentang bagaimana menginterpretasikan hasil tes. Lalu selanjutnya harus ada deskripsi populasi sampel di mana versi eksperimen dari tes. Selanjutnya, setiap batasan tes harus dinyatakan dalam manual tes. Penggunaan asesmen formal ini biasanya menggunakan instrumentasi dan berbasis pada skor atau angka, sehingga ada juga yang menyebutnya sebagai asesmen berbasis tes. Selanjutnya, materi yang keempat yaitu tentang karakteristik dan penggunaan asesmen informal perkembangan anak usia dini. Nah, adapun karakteristik dari asesmen informal sebagai berikut. Yang pertama, membentuk hubungan guru sebagai pendidikan dengan anak yang dididik. Yang kedua, berpusat pada anak bukan pada guru. Yang ketiga, terkandung dalam kurikulum, terjalin dan saling mendukung. Lalu yang keempat, berkelanjutan dan kumulatif. Yang kelima, berdasarkan pada teori tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Adapun penggunaan asesmen informal ini menggunakan situasi nyata dan hasil karya nyata anak untuk menggambarkan keadaan perilaku secara apa adanya. Selanjutnya adalah materi yang kelima. Hampir sama dengan sebelumnya, yaitu materi ketiga dan keempat. Dan sebelumnya itu kan karakteristik dan penggunaan asesmen formal dan informal. Nah, kali ini karakteristik dan penggunaan asesmen alternatif. Nah, adapun karakteristik
dari asesmen alternatif ini yaitu mempertimbangkan kompleksitas dan pemecahan masalah. Yang kedua, menghubungkan asesmen secara eksplisit terhadap kurikulum. Yang ketiga, melibatkan siswa, guru, dan yang lainnya dalam penilaian kinerja. Dan yang keempat, memenuhi syarat-syarat keadilan. Penggunaan asesmen alternatif ini dapat dikembangkan dengan pengukuran objektif, tugas asesmen, kejelasan dari pernyataan, kriteria, dan skor rubrik. Penilaian tidak hanya pada bagaimana siswa atau peserta didik belajar, namun bagaimana mereka dapat menyelesaikan suatu produk. Selanjutnya kita masuk pada materi yang terakhir, yaitu tentang laporan perkembangan dan laporan akhir perkembangan anak usia dini. Nah, jadi bentuk laporan penilaian ini dilaporkan dalam bentuk tertulis dan lisan. Laporan tertulis adalah laporan hasil penilaian yang disampaikan bersumber dari data yang dikumpulkan melalui portofolio. Sedangkan yang lisan disampaikan secara berkala maupun sewaktu-waktu bila diperlukan dan dilaksanakan dengan cara berkonsultasi antara guru dan orang tua peserta didik. Laporan hasil asesmen pada orang tua ini merupakan bagian dari puncak pertanggungjawaban dalam layanan PAUD secara profesional. Untuk memberikan pertanggungjawaban laporan asesmen perkembangan anak yang tepat dan otentik, maka perlu dipahami sejumlah prosedur dan langkah-langkah. Pengumpulan data hasil asesmen dengan menggunakan metode dan teknik tertentu merupakan langkah awal yang harus diperhatikan oleh pendidik. Hasil pengumpulan data dapat dijadikan pijakan untuk memberikan informasi tentang perilaku apa saja yang terlihat untuk menggambarkan aspek perkembangan tertentu. Penggambaran deskripsi perilaku yang ditemukan dapat dikonfirmasikan dengan rubrik perilaku yang sesuai dengan kriteria tertentu. Sekian dari saya tentang 6 materi asesmen yang dapat saya jelaskan atau paparkan. Maaf apabila dalam penyampaian materi kurang berkenan dan sulit dipahami ataupun kurang lengkap, atau juga dalam bertutur kata saya kurang baik, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Mada Lauda Anadli, pamit undur diri dan sampai jumpa.